Yayasan Pondok Pesantren Az-Zikra kini sedang diambang kemunduran dan kehancuran lantaran terjadinya polemik secara internal. Putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, yakni Alvin Faiz, tidak luput dari sorotan. Menanggapi permasalahan di Yayasan Az-Zikra yang tidak kunjung menemui titik temu, para sesepuh yayasan seperti Dewan Syariah Az-Zikra akhirnya memutuskan turun gunung untuk menuntaskan permasalahan yang selama ini terjadi. Dan kemarin keluarga inti almarhum Ustadz Arifin Ilham menggelar musyawarah internal guna mencari kesepahaman atas masalah yang sudah berlarut-larut. Maka, seperti inilah tanggapan anggota Dewan Syariah Az-Zikra dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Kita keluarga besar daripada Az-Zikra, khususnya daripada keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sedang melakukan usaha, upaya agar bagaimana Az-Zikra itu tetap berjalan, tetap eksis, walaupun almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham sudah tiada, akan tetapi Az-Zikra tetap berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Semuanya sangat beralasan karena putra-putri beliau masih relatif muda-muda, tidak seperti pondok-pondok pesantren yang lain. Memang pimpinannya dalam usia yang memang sudah tua, kemudian meninggal dunia, kemudian generasinya sudah dipersiapkan, sehingga kalau terjadi sedikit banyak persoalan di dalam regenerasi ini sebuah kewajaran. Akan tetapi saya yang oleh almarhum diangkat dulu sebagai penasehat, diangkat sebagai Dewan Syariah, bahkan lebih jauh daripada itu, dalam detik-detik akhir hayat beliau saya mendapatkan amanah dari beliau, Abah titip Az-Zikra, titip Alvin, titip Ahmad, ada 3 yang dititipkan kepada saya. Jadi terlepas apakah saya menjadi pengurus atau tidak, karena ini adalah merupakan amanah, saya akan tetap mengawal supaya bagaimana agar Az-Zikra ini menjadi Az-Zikra yang sesuai dengan harapan daripada pendirinya, yaitu almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya rasa Alvin tidak akan bisa mengambil alih yayasan ya, itu karena di sana ada ulama dan secara jelas di surat tadi Dewan Syariah bahwa Yayasan Az-Zikra sudah dinyatakan bubar. Jadi nggak ada itu ketua Dewan Pembina, Ustaz Abdul Syukur, yang lain-lain, bendahara, udah nggak ada. Pengurus juga udah nggak ada. Jadi Az-Zikra vakum, nggak ada pengurusnya, nggak ada Dewan Pembinanya, sesuai dengan keputusan Dewan Syariah. Cuman ini kan harus diteruskan ke Kemenkumham. Apa statusnya di Kemenkumham? Gitu. Kan berarti kan kalau ini dibubarkan, auditnya nggak ada, laporannya nggak ada, sebagaimana diminta oleh masyarakat. Ya mudah-mudahan bisa ada solusi, karena Prof Didin lah yang paling bertanggung jawab membuat surat membubarkan ini semua. Dan Ustadz Abdul Syukur selaku Ketua Dewan Pembina sudah menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan keputusan Dewan Syariah. Ketika Dewan Syariah sudah membuat keputusan membubarkan, maka siapa yang akan bertanggung jawab kepada umat Islam? Siapa yang harus bertanggung jawab pada kita semua? Uang miliaran, aset, orang-orang nggak dibayar, ini semua harus bertanggung jawabkan. Kita berikan kepercayaan kepada Mama dan keluarga, ingin merajut hubungan antara keluarga, kemudian ingin bagaimana ada terbentuknya satu kepengurusan yang sempurna, yang lengkap, agar ke depan Az-Zikra lebih baik lagi sesuai dengan harapan pendirinya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ini mungkin menindaklanjuti hasil dari rapat yang diputuskan oleh Dewan Syariah ya. Kan Prof Didin sendiri selaku ulama yang kita hargai, saya sendiri jujur bukan ulama, beliau ulama kelas tinggi. Beliau sudah memutuskan Az-Zikra dibubarkan, semua nggak boleh ikut campur, diberikan ke keluarga. Kalau saya bukan nggak mau kasih tanggapan, kalau ulama sudah kasih keputusan, kita ikuti aja. Kecewa, iya saya kecewa.
kok begini sih caranya? Ini nih caranya Islam nyelesain masalah. Katanya Islam adalah solusi. Tapi sekarang bubarin, udah biarin aja kasih keluarga. Ya sudah, kita lihat sampai di mana keputusan ulama ini akan berjalan dan membawa kebaikan. Mudah-mudahan kita harapkan membawa kebaikan. Gitu. Tapi kalau yang saya lihat belum ada hasilnya ya. Siapa nih ketuanya? Saya belum dengar nih. Kalau hari ini ada rapat, saya mau dengar ketua pembinanya siapa? Ketua pengurusnya siapa? Pengawasnya siapa? Isinya siapa-siapa aja? Legal standingnya apa? Ingat, Dewan Syariah tidak punya hak secara hukum. Hak secara hukum dalam Indonesia, undang-undang yayasan di tangan Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina dan Pembina ini tidak bisa diberhentikan oleh yang di bawah. Mereka bisa memberhentikan orang. Nah, apakah ini sudah memenuhi kriteria hukum? Apakah malah bahkan ulama yang membuat keputusan ini menyalahi hukum? Mungkin orang-orang hukum yang lebih tahu. Di sisi lain, penunjukan Alvin Faiz sebagai ketua Yayasan Az-Zikra yang dinilai secara sepihak telah menuai pro dan kontra yang cukup tajam. Tidak sedikit yang menganggap Alvin tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Yayasan Az-Zikra. Berbagai pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Alvin terus menyuarakan kekecewaannya, yang menurutnya Alvin telah menyebabkan kemunduran Az-Zikra. Meski mendapat tentangan, tidak sedikit pula dari pihak keluarga yang tetap menginginkan putra sulung Ustadz Arifin Ilham itu memegang pucuk pimpinan Yayasan Az-Zikra. Dari situlah polemik di tubuh Yayasan Az-Zikra tidak terhindarkan, setidaknya sampai dengan saat ini. Lantas benarkah Yayasan Az-Zikra telah dibubarkan atau sebaliknya Alvin akan tetap melenggang sebagai ketua untuk memimpin Yayasan Az-Zikra untuk kedepannya? Kita harus bersinergi, bersama-sama, bergandeng tangan untuk memakmurkan Az-Zikra kembali. Jadi kita nggak ada kata mundur atau merasa ini, merasa itu, jangan. Kita ini satu, mestinya begitu. Mudah-mudahan Az-Zikra bisa terus berlanjut seperti harapan pendirinya almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham. Insya Allah ini ada putranya yang paling besar, itu Alvin Faiz. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada beliau untuk bisa bagaimana membawa Az-Zikra ini lebih baik lagi, karena kebiasaan daripada majelis pondok pesantren itu adalah hierarki, ada turun temurun begitu. Jadi karena tidak ada yang mungkin paling sayang terhadap tirkah yang ditinggalkan oleh ayahnya ya kecuali keluarga itu sendiri. Sejogjanya, sebijaknya memberi solusi dan menyelesaikan masalah. Kalau ini menurut saya akan makin masalah. Lalu kepada siapa kita semua umat muslim mau menuntut pertanggungjawaban? Kalau sudah nggak ada ketua dewan pembinanya, nggak ada pembinanya, nggak ada pengawasnya, nggak ada pengurusnya, dan dikatakan diberikan kepada keluarga, diserahkan kembali kepada keluarga. Baik, apakah Az-Zikra ini milik keluarga atau milik umat Islam? Bukankah Az-Zikra ini sudah pernah dibantu oleh Ustadz Adi Hidayat yang membawa donatur dari Libya? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Tapi kalau soal Alvin mau menguasai, saya rasa tidak. Saya sudah pernah bicara dengan Alvin, yang kemarin saya cabut gugatan. Alvin itu udah nggak pusing dengan yayasan. Mau jadi ketua nggak ketua, dia rasanya sudah nggak mikirin itu. Dan saya yakin nanti kalau ada ketua dewan pembina atau ketua pengurus bukan Alvin namanya. Ini Mama sekarang yang mengambil peran nih Mama begitu, karena kami Dewan Syariah saja kemarin boleh dikatakan gagal sehingga kami membubarkan diri dan diserahkan kepada keluarga. Dan sekarang Mama sekarang yang lagi berperan. Wallahu alam nanti seperti apa. Karena saya pun tidak ikut terlibat. Karena kita ingin membiarkan memberikan keleluasaan agar keluarga lah yang berbicara lebih banyak, dan sekarang dipimpin oleh Mama.
ibu tercintanya daripada almarhum. Memimpin rapat. Ya, memimpin rapat karena sudah berkali-kali diundang, nggak kunjung datang. Tapi mungkin dengan mamah yang mengundang, yang bisa datang. Kalau sudah bisa datang kan bisa bermusyawarah. Alhamdulillah sudah pada datang sekarang. Yang menyampaikan itu mungkin harus diklarifikasi. Dan dia ngerti hukum apa enggak, ya silakan. Syarat-syarat administrasi untuk suatu organisasi yayasan terdaftar di Kumham, akte, notaris dan lain sebagainya kan itu ada prosedur. Ada dewan pembina, bukan keluarga yang tidak ada di akte terus bisa menentukan suatu keputusan. Kan jadi lucu. Jadi kalau ada orang ngomong gitu lucu sebenarnya. Maka nggak usah kita jawab, mungkin kita ketawa.